Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku masih ingat jelas malam ketika pertama kali kembali ke rumah peninggalan keluarga di Kabupaten Bulukumba. Sudah lebih dari 10 tahun aku meninggalkan tempat itu. Tapi saat kakakku, Reno, menelpon sambil terisak, katanya ibu jatuh sakit dan ingin semua anaknya pulang, aku langsung mengambil cuti kerja tanpa berpikir dua kali. Rumah itu berdiri di ujung kampung, tepat di tepi sawah yang luas. Sebuah rumah panggung kayu berwarna gelap, dengan tangga kecil di depannya dan lampu minyak menggantung di dekat pintu. Angin malam membuat dedaunan pisang di samping rumah bergesekan perlahan. Suaranya seperti bisikan yang saling memanggil. Aku menghela napas panjang ketika motor sewaan yang kupakai berhenti di depan rumah. Masih sama seperti dulu, gumamku pelan. Sebelum aku sempat mengetuk pintu, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu itu terbuka sedikit. Arga, suara itu terdengar lemah tapi jelas. Reno, aku membungkuk sedikit untuk melihat wajahnya. Ia terlihat pucat, jauh lebih kurus dari terakhir kali kami bertemu. Masuk ga, sudah malam, ucap Reno sambil menyingkir memberi jalan. Aku menuntun langkah masuk. Suasana di dalam rumah terasa dingin, meski udara luar lembab. Lampu minyak di ruang tengah bergoyang kecil, seolah ada hembusan yang tidak berasal dari manusia. "Di mana ibu?" tanyaku. Reno menelan ludah. "Di kamar belakang. Tapi, nanti dulu, ada hal yang harus kamu tahu." Aku menoleh dengan dahi mengernyit. "Hal apa?" Reno tidak menjawab. Ia hanya melangkah pelan menuju dapur. Aku mengikuti. Dapur itu tidak banyak berubah. Panci besar menggantung, rak kayu penuh gelas dan piring, dan tungku yang sudah jarang dipakai. Reno menuangkan air panas dari termos dan memberikan secangkir teh padaku. "Minum dulu. Perjalananmu pasti jauh." Aku menerima cangkir itu sambil memperhatikan wajah Reno. "Kamu kenapa? Dari tadi bicaramu muter-muter." Ia mendesah panjang, lalu berkata lirih, "Ibu mulai bertingkah aneh sejak 5 hari lalu." Dia sering bicara sendiri, kadang berdiri lama di dekat pintu belakang sambil melihat ke sawah. Katanya ada yang memanggil. Aku langsung menegakkan badan. "Yang memanggil? Maksudnya apa?" Reno menggeleng. "Entahlah. Tapi setiap malam, tepat setelah waktu Isya, dia selalu menghilang dari kamar." Kami menemukannya di bawah rumah, duduk sambil menatap kosong. Aku mengingat masa kecil kami. Ibu memang pernah bercerita soal sesuatu yang tinggal di garis keluarga nomor 3, garis yang katanya menyimpan warisan gelap dari leluhur. Tapi waktu itu aku menganggapnya cuma cerita lama untuk menakut-nakuti anak. Sekarang, entahlah, melihat wajah Reno yang cemas, aku tidak lagi merasa cerita itu hanya takhayul. "Reno," kataku hati-hati, "kamu jujur saja, ada yang kamu sembunyikan." Reno terlihat ragu. Ia menatap arah jendela dapur. Angin semilir membuat tirai kecil berayun lembut. "Aku takut kamu nggak percaya," katanya. "Coba saja dulu." Ia menarik napas. Malam kedua, setelah ibu mulai sakit, aku melihat sesuatu di bawah rumah. Aku langsung diam. Bulu tangan merinding tipis, tapi aku tetap menjaga ekspresi. "Apa yang kamu lihat?" Reno menelan ludah, suara bergetar sedikit meski ia berusaha tegar. "Seorang perempuan, tapi tubuhnya aneh, seperti bukan manusia biasa." Dia merangkak dengan cepat, matanya menyala seperti sedang kelaparan. Dan yang paling membuatku hampir pingsan, Reno berhenti, suaranya melemah. Wajahnya mirip ibu. Aku menutup mulut dengan telapak tangan. "Astaga, kamu yakin itu bukan bayangan atau halusinasi?" Aku juga berharap begitu ga. Tapi aku melihatnya terlalu jelas. Kami terdiam cukup lama, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Reno langsung berdiri. "Jangan bergerak." "Apa itu?" bisikku. Reno tidak menjawab, ia hanya berjalan pelan ke arah pintu dapur dan menempelkan telinganya. "Sudah jam segini, siapa yang datang?" tanyaku dengan suara rendah. Reno menggeleng. "Di kampung sini,
Tidak ada yang berani jalan malam-malam kecuali urusan penting. Dan, suara ketukan itu bukan suara orang. Aku memicingkan mata. Apa maksudmu, Ren? Kamu dengar sendiri. Ketukannya seperti, tidak pakai tangan. Aku merinding spontan. Reno mengambil pisau dapur dan berbisik, kita tunggu saja. Jangan buka pintu itu. Suara ketukan berhenti. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara lain, suara langkah kecil dari kolong rumah. Suara itu bergerak cepat, seperti seseorang atau sesuatu berlari memutari tiang rumah. Aku menoleh ke Reno. Itu apa? Reno menutup mulut isyarat menyuruhku diam. Langkah itu berhenti tepat di bawah dapur. Lalu terdengar suara napas seseorang, atau entitas lain, seperti sedang mengendus. Aku menggenggam cangkir teh erat-erat. Napasku menahan di dada. Ini sudah terjadi sejak malam ketiga, bisik Reno. Dan selalu berhenti setelah suara azan subuh. Reno lalu menatapku dalam-dalam. Ga, aku takut ibu bukan cuma sakit biasa. Aku takut ini ada hubungannya dengan cerita yang sering ayah sampaikan dulu. Aku memejamkan mata sejenak. Soal warisan keluarga itu, Reno mengangguk pelan. Ayah kami pernah bercerita tentang satu garis keturunan yang katanya menyimpan kemampuan berubah menjadi sesuatu yang disebut orang kampung sebagai parakang, manusia yang kehilangan jiwanya pada malam tertentu dan memburu kehidupan lain untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Aku tidak pernah percaya dulu. Tapi suara yang barusan datang dari bawah rumah. Sulit untuk mengabaikannya. Tiba-tiba dari arah kamar belakang terdengar teriakan kecil. Astagfirullah. Itu suara Mbak Dira, istri Reno. Reno langsung berlari menuju kamar. Aku mengikutinya. Di dalam kamar, Mbak Dira memeluk badan ibu yang duduk dengan mata terbuka lebar. Nafas ibu terengah, seakan baru saja diseret dari mimpi buruk. Ibu, aku berlutut di depannya. Ibu menatapku lama, sangat lama. Matanya sayu tapi sorotnya seperti bukan miliknya sendiri. Arga, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Kamu pulang? Iya, iya bu. Apa yang ibu rasakan? Kenapa duduk di lantai begini? Ibu tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat seperti dulu. Senyum itu seperti kosong. Ada yang memanggil. Dari luar, dia bilang malam kelima sudah dekat. Aku menelan ludah. Malam kelima apa? Ibu menoleh perlahan ke arah jendela kamar, melihat ke kegelapan di luar rumah. Waktunya kembali, bisiknya. Sekujur tubuhku terasa kaku. Apa maksud ibu? Tanyaku. Ibu menggerakkan tangan lemah, menggenggam jariku. Kalian harus pergi, sebelum malam kelima tiba. Jika tidak, kalian akan ikut terseret. Mbak Dira langsung memegangi tangan ibu. Ibu bicara apa? Jangan bilang hal-hal begitu. Tapi ibu menatap kami satu persatu. Kalian tidak mengerti. Ada darah yang sedang dicari. Dan rumah ini sudah membuka pintunya. Suara ibu tiba-tiba berubah lebih dalam. Tidak kasar, tapi seperti ada dua suara yang keluar bersamaan. Reno langsung memeluk bahu istrinya. Ga, kita harus keluar dari kamar. Tapi aku menggeleng. Tidak, kita harus dengarkan dulu ibu. Ibu menatapku. Kamu anak nomor 3, Arga. Garis itu ada padamu. Aku terdiam mendadak, seperti dipukul kenyataan itu. Garis apa? Garis yang diwariskan oleh leluhur kita. Yang harusnya dijaga, bukan ditinggalkan. Kamu pikir kamu bisa lari? Nafasku tercekat, tapi aku diam agar tidak menggunakan kata terlarang dalam cerita. Aku tidak paham bu. Ibu menutup mata, seakan menahan sesuatu dari dalam tubuhnya. Dadanya naik turun cepat. Dia sudah mencari sejak 2 malam lalu. Dan dia tahu kamu sudah pulang. Reno terlihat panik. Siapa yang ibu maksud? Ibu membuka mata perlahan. Parakan. Mbak Dira langsung menutup mulutnya, bergetar. Sebelum aku sempat bertanya lagi, dari arah ruang tengah terdengar sesuatu jatuh. Suaranya keras, seperti ada barang dilempar dari dalam lemari. Reno menoleh cepat. Apa itu? Ibu menatap pintu kamar dengan ekspresi kosong. Dia sudah masuk. Aku langsung berdiri. Ren, jaga ibu. Aku lihat ke depan. Arga jangan. Kamu, terlambat. Aku sudah melangkah keluar kamar. Suasana ruang tengah terlihat sama, tapi ada sesuatu yang berubah.
Udara terasa seperti bergerak pelan, seolah ada sosok tak terlihat sedang berjalan di sekelilingku. Aku menatap bawah meja, sudut ruangan, dan arah pintu masuk. Tidak ada siapapun, tapi saat aku mendongak ke arah tangga kecil di depan rumah, aku melihat sesuatu. Sebuah bayangan berdiri di balik kaca kecil di atas pintu. Bayangan menyerupai perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Matanya menyala samar, seperti sedang mengamati. Aku mundur satu langkah. Bayangan itu bergerak cepat, menghilang. "Arga," suara ibu memanggil dari belakangku. Aku menoleh. "Ibu, lihat apa tadi?" Ibu menatapku dengan wajah yang sekarang terlihat lebih tenang. "Tamu pertama sudah datang," katanya. "Tinggal 4 malam lagi sebelum semua pintu terbuka." Aku merasakan tubuhku melemah. Ini baru malam pertama aku kembali, dan semuanya sudah kacau. Apa yang akan terjadi di malam kelima? Pagi datang lebih cepat dari yang kukira. Walaupun mata sudah terbuka sejak pertama kali ayam di belakang rumah berkokok, tubuhku masih terasa lelah setelah kejadian semalam. Aku duduk di ruang tengah sambil memegangi gelas kopi, memandangi cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah papan kayu rumah. Suara langkah Reno terdengar dari dapur. "Belum tidur ya?" tanyanya sambil duduk di sampingku. "Tidur sebentar, pikiranku masih kacau," jawabku pelan. Reno mengangguk. Ia merapikan rambutnya yang kusut dan menghela napas panjang. "Dira juga nggak tidur. Dia jagain ibu sampai azan subuh." "Keadaan ibu bagaimana?" "Sekarang tenang. Tapi sebelum subuh, dia sempat bicara sama seseorang di dalam kamarnya." Reno menelan ludah. "Padahal nggak ada siapa-siapa." Aku membalas dengan tatapan khawatir. "Apa ibu ngomong jelas?" "Cuma satu kalimat," dia bilang, "aku siap." Aku langsung diam. Ada rasa tidak enak mulai mengisi dadaku. Reno melanjutkan, "Arga, aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Tapi, kamu masih ingat cerita ayah soal keluarga garis ketiga?" Aku mengangguk pelan. "Ingat, tapi waktu itu aku pikir ayah cuma cerita legenda kampung." "Legit ya, banyak tetua kampung yang percaya. Bahkan Pak Daeng, mantan kepala dusun, sampai bilang keluarga kita punya tugas yang nggak boleh putus." Aku menegakkan badan. "Tugas apa?" Reno mengusap wajahnya, menjaga agar sesuatu nggak bangkit kembali. Aku memicingkan mata. "Maksudmu, menahan parakang itu?" Reno mengangguk pelan. "Iya, dan ayah bilang garis itu ada sama anak nomor 3. Aku tercekat. Aku berhenti sejenak dan mengubah kalimat, lidahku seperti tidak mau bergerak. "Jadi, aku?" tanyaku. "Sepertinya iya." Reno menatapku dengan mata yang sulit disamarkan kekhawatirannya. "Tapi kita belum tahu detailnya. Ayah nggak pernah jelasin lengkap." Aku memejamkan mata. Kalau ayah tidak menjelaskan, berarti memang ada alasan. "Justru itu, kayaknya ayah sengaja nutupin karena tidak mau kamu terbebani." Aku menghela napas, lalu berdiri. "Ren, aku harus cari tahu lebih banyak. Kita nggak bisa cuma nunggu sesuatu terjadi." "Cari tahu kemana?" "Ada satu orang yang mungkin tahu." Reno mengernyit. "Siapa?" "Ambo Pua, teman lama ayah. Dia yang sering cerita tentang garis keluarga kita ketika aku kecil." Reno mematung. "Ambo Pua masih tinggal di kampung sebelah." "Tapi, Arga, apa kamu yakin?" "Banyak orang bilang dia sekarang suka ngomong sendiri. Katanya sering lihat hal-hal yang tidak terlihat orang lain." Aku nggak punya pilihan lain. Aku pamit ke Dira yang sedang menyiapkan sarapan. Ia terlihat letih. "Mas Arga, hati-hati ya," katanya lirih. "Aku takut ibu nggak cuma sakit biasa." Aku mengangguk. "Jagain ibu. Jangan biarkan dia sendirian sampai aku balik." Dalam perjalanan keluar rumah, angin pagi membawa aroma dedaunan yang digesekkan angin. Jalan tanah menuju kampung sebelah tidak jauh, tapi sedikit menanjak dan melewati kebun tua yang penuh pohon besar. Aku mengendarai motor pelan-pelan, tapi, di tengah perjalanan, aku melihat sesuatu di sawah kiri, hal yang membuatku langsung menurunkan kecepatan. Seorang perempuan, berdiri diam, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Bajunya lusuh dan seperti basah. Aku berhenti di pinggir jalan. Perempuan itu tidak bergerak sedikit pun. Angin berembus dan menggerakkan rambutnya sedikit.
Tapi kepalanya tetap menghadap ke arahku. "Jangan bilang itu yang Reno lihat," gumamku pelan. Aku menatap lebih lama. Tiba-tiba perempuan itu menoleh perlahan, sangat perlahan, seakan takut membuat suara. Wajahnya muncul sepenuhnya, dan aku langsung mundur selangkah dari motor. Wajah itu mirip ibu, tapi warnanya pucat seperti tidak dialiri darah. Di bawah matanya ada lingkar hitam dalam. Bibirnya menghitam. Aku meraih ponsel, ingin merekam. Tapi sebelum sempat menyalakan kamera, perempuan itu menunduk lalu menghilang. Bukan lari, bukan berjalan, bukan bersembunyi, menghilang. Seolah tubuhnya lenyap seperti asap yang dipukul angin. Aku hanya berdiri mutlak beberapa detik. Ini sudah menyimpang, gumamku. Kalau benar itu ibu, atau bayangannya, berarti waktunya tinggal sedikit. Aku langsung menyalakan motor dan mempercepat perjalanan. Rumah Ambopua berdiri di antara pohon sukun besar dan rumpun bambu. Bangunannya kecil, panggung, dengan dinding papan yang mulai keropos. Dari luar saja sudah terlihat kalau rumah itu jarang didatangi tamu. Aku mengetuk pintu kayu pelan. "Ambo, ini Arga, anaknya Pak Tanu." Hening beberapa detik, lalu terdengar suara berat, koreksi, suara serak dari dalam. "Masuk, Nak Arga." Pintu nggak dikunci. Aku menghela napas, lalu mendorong pintu pelan. Ruang dalamnya hanya diterangi satu lampu kecil di langit-langit. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih lebat dan wajah yang tertutup keriput. "Ambo," panggilku. Ia mengangkat wajah perlahan, menatapku lama. "Aku tahu kamu akan datang," ucapnya. Aku mengernyit. "Ambo tahu." Ia mengangguk. "Bayangan itu melewati rumahku tadi sebelum subuh. Itu tanda kalau garis keluarga kalian sudah mulai terbuka." Bulu kudukku seketika naik. "Ambo, aku mau tanya satu hal. Apa benar keluarga kami menyimpan warisan yang tidak bisa ditinggalkan?" Ambopua memerintahkan aku duduk di kursi kayu di depannya. "Arga, semua keluarga punya warisan. Ada yang berupa tanah, rumah, harta, dan ada yang berupa beban. Leluhurmu, Daeng Lanru, pernah membuat perjanjian dengan sesuatu dari luar dunia manusia. Itu sebabnya garis keluarga kalian selalu diawasi oleh makhluk itu." Aku menegakkan badan. "Makhluk itu, Parakang." Lelaki tua itu memejamkan mata pelan. "Namanya berbeda di masa lalu. Parakang itu sebutan orang kampung. Tapi intinya sama. Dia bukan manusia, tapi dulu pernah memakai tubuh manusia." "Apa kaitannya dengan ibu?" "Setiap beberapa tahun, makhluk itu mencari rumah baru. Ia mencari tubuh yang sedang lemah, atau jiwa yang terbuka karena panggilan darah." Aku mengepalkan tangan. "Ibu lemah karena sakit. Apa dia sedang diincar?" Ambopua menggeleng. "Bukan itu." Aku menelan ludah. "Lalu apa?" Lelaki tua itu menatapku dalam-dalam. "Makhluk itu tidak mencari ibumu." Aku terpaku. "Dia mencari kamu." Hening panjang menguasai ruangan. Ambopua mengangguk pelan. "Kamu anak nomor 3. Darahmu yang dicari. Malam kelima adalah waktu ketika pengganti harus ditentukan. Kalau kamu tidak siap, dia akan mengambilnya dengan cara paksa." Jantungku berdegup semakin cepat. Apa yang harus aku lakukan? Ambopua berdiri perlahan, membuka lemari tua di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari kayu hitam. "Ini peninggalan ayahmu," katanya sambil menyerahkan kotak itu padaku. "Dia menitipkan padaku sebelum meninggal. Katanya kalau kamu kembali pada malam tertentu, kotak ini harus kamu terima." Aku membuka kotak itu pelan-pelan. Di dalamnya hanya ada satu benda, seperti potongan logam kecil berbentuk segitiga dengan ukiran kuno di permukaan. "Apa ini?" tanyaku. Lelaki tua itu duduk kembali. "Itu penanda garis. Ayahmu memakai itu selama bertahun-tahun untuk menahan pintu agar tidak sepenuhnya terbuka." Aku menatap benda itu lebih lama. "Bagaimana cara menggunakannya?" "Letakkan di tempat tertentu di rumahmu. Di tempat yang selalu jadi jalur keluar masuk makhluk itu." Aku menghela napas. "Di kolong rumah." Ambopua menggeleng. "Bukan." Ia menatapku lama, lalu berkata, "Tempat itu adalah kamar ibumu." Aku membeku. "Kenapa kamar ibu?" "Karena sejak awal, makhluk itu tidak pernah jauh dari perempuan di garis keluarga kalian. Ibu kamu, nenek kamu,
buyut kamu, semuanya pernah dijaga oleh penanda ini. Dan sekarang tugas itu pindah ke kamu. Aku bangkit dari kursi. Aku harus pulang. Ibu sendirian dengan Dira dan Reno. Tunggu, Ambo Pua memegang lenganku. Kamu harus ingat satu hal. Aku menoleh. Tanda itu tidak bisa melawan makhluk itu. Hanya bisa menunda. Malam kelima tetap akan datang. Aku menegakkan badan. Kalau penanda ini cuma menunda, apa yang bisa menghentikan makhluk itu? Lelaki tua itu menatapku lekat-lekat. Kamu, aku diam. Caramu menghentikan dia adalah dengan menghadapi sesuatu yang selama ini tidak kamu ketahui. Sesuatu yang ditinggalkan oleh ayahmu. Dan itu, ada di rumahmu. Aku semakin tidak nyaman. Apa maksud Ambo? Ia menghela napas panjang. Di bawah papan kamar ibumu, ada sesuatu yang ayahmu sembunyikan. Sesuatu yang tidak boleh dibuka sampai darah garis ketiga siap. Aku menelan ludah. Aku harus buka. Ambo Pua memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu tidak boleh membuka, kecuali kamu sudah melihat tanda ketiga. Tanda ketiga, lelaki tua itu bangkit dan melangkah mendekati jendela. Tanda pertama, bayangan yang mengambil bentuk ibumu. Aku teringat perempuan di sawah tadi. Tanda kedua, suara langkah yang mengitari rumah. Itu sudah terjadi semalam. Aku menghela napas panjang. Lalu tanda ketiga, ia menoleh padaku. Tanda ketiga adalah ketika anggota keluarga kalian memanggil namamu, dengan suara yang bukan suara mereka. Tenggorokanku terasa kering. Aku sadar satu hal, tanda ketiga, belum terjadi. Arga, ujar Ambo Pua pelan. Kalau tanda itu muncul, kamu harus segera membuka papan lantai kamar ibumu. Disitulah semuanya dimulai. Aku mengepalkan penanda di tanganku. Baik, Ambo, aku pulang. Sebelum pergi, aku bertanya satu hal terakhir. Ambo, kalau aku telat. Wajah lelaki tua itu mengeras, koreksi, mengerut. Ia menjawab singkat, kalau kamu telat, kamu bukan lagi Arga. Perjalanan pulang dari rumah Ambo Pua terasa jauh lebih panjang dibanding saat berangkat. Meski jalanan kampung itu sama, tanah merah, bebatuan kecil, dan barisan pohon pisang, rasanya suasana di sekitarku berubah. Seolah ada sesuatu yang mengikuti dari balik pepohonan, menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Ketika motor berhenti di depan rumah, aku melihat Reno sedang duduk di tangga, kepalanya menunduk. Ia langsung berdiri ketika melihatku turun dari motor. Ga, cepat masuk. Ada yang terjadi. Aku langsung mempercepat langkah. Ibu kenapa? Ibu baik sekarang. Tapi tadi siang dia sempat berubah. Jawab Reno dengan wajah tegang. Berubah gimana? Reno menelan ludah sebelum menjawab. Dia bangun pelan-pelan dari tidur. Terus, dia memanggil namamu. Aku mengerutkan kening. Itu kan biasa. Ga, yang ini beda. Reno menatapku lebih dalam. Suaranya bukan suara ibu. Jantungku langsung terasa menghentak di dalam dada. Suara siapa? Reno menghela napas. Seperti suara laki-laki tua, tapi bercampur suara perempuan. Aku sama Dira langsung lari ke depan kamar. Setelah kami panggil-panggil, suara itu hilang, dan ibu balik lagi seperti orang habis bangun tidur. Aku mengusap tengkuk yang tiba-tiba terasa dingin. Tanda ketiga, gumamku. Reno mengernyit. Tanda apa? Aku membuka kotak kecil yang kubawa dari Ambo Pua, menunjukkan penanda itu padanya. Ini peninggalan ayah. Reno menatap benda itu lama. Apa itu? Penanda garis keluarga kita. Ambo bilang, aku harus meletakkannya di kamar ibu. Itu akan menahan sesuatu agar tidak masuk ke tubuhnya. Reno mundur sedikit. Arga, kamu beneran percaya urusan begini? Aku menatap mata kakakku itu. Reno, semalam kamu lihat sesuatu di bawah rumah. Siang ini kamu dengar suara aneh dari ibu. Dan aku berhenti sejenak. Mengambil napas, aku melihat bayangan yang menyerupai ibu di sawah. Wajah Reno berubah. Kamu lihat juga. Aku mengangguk. Reno, semua ini nyata. Dan kalau Ambo Pua benar, kita tidak punya banyak waktu sebelum malam kelima. Reno memejamkan mata pelan. Kalau begitu, apa langkah kita sekarang? Aku harus masuk ke kamar ibu. Ambo bilang, ada sesuatu di bawah papan lantainya. Ayah menyembunyikannya bertahun-tahun. Reno langsung menggeleng cepat. Arga, jangan.
Ibu di kamar. Kalau dia mendadak bangun lagi dan makanya kamu ikut. Kita lakukan pelan-pelan. Reno terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami berjalan menuju kamar belakang. Dira membuka pintu sedikit ketika mendengar langkah kami. Mas Arga, Kak Reno, masuk pelan-pelan ya. Ibu baru saja tidur lagi. Aku masuk pertama. Bau minyak kayu putih samar masih tercium dari tubuh ibu. Ia terbaring dengan tangan terlipat rapi di perut, napasnya naik turun perlahan. Dira, bisikku, kamu dan Reno jaga pintu. Kalau ibu bergerak atau bicara aneh, panggil aku. Dira mengangguk cepat. Aku berlutut di samping tempat tidur, menyibak kain tikar yang menutupi sebagian lantai. Lalu kuletakkan telapak tanganku di papan kayu yang paling dekat dengan kepala tempat tidur. Di titik itu, rasanya ada sesuatu. Kayu terasa lebih hangat dibanding bagian lain. Seperti ada api kecil yang menyala di bawahnya. Aku mengetuk pelan. Bunyinya berbeda, lebih kosong. Ini yang Ambo maksud, gumamku. Reno mendekat sedikit. Kamu yakin? Yakin. Aku mengambil pisau kecil milik ayah yang disimpan Reno di dapur. Dengan hati-hati aku mulai menyelipkan ujung pisau ke celah papan. Suara kayu bergeser pelan terdengar. Aku menahan napas. Lalu perlahan-lahan aku mengangkat papan itu. Saat celahnya cukup terbuka, udara panas tiba-tiba keluar dari bawahnya, menyentuh wajahku. Bukan panas yang menyakitkan, tapi seperti hembusan dari ruangan kecil yang sudah lama tertutup. Reno membungkuk dan ikut mengintip. Ya Allah, katanya pelan. Di bawah papan itu, bukan tanah. Ternyata ada ruang kecil, semacam kotak besar yang dibuat dari papan tambahan. Di dalamnya terdapat sebuah kain hitam terlipat rapi, dan sebuah mangkuk tanah liat kecil. Apa itu? Bisik Reno. Aku juga nggak tahu. Aku mengulurkan tangan dan mengambil kain hitam itu. Begitu kain itu terbuka, mataku terbelalak. Di dalamnya ada gumpalan rambut manusia yang sudah mengeras, bercampur serpihan kayu tua yang berukir tanda-tanda aneh. Ini kayak, Reno menelan ludah, kayak benda ritual. Aku mengangguk pelan. Ayah pernah pakai ini. Buat apa? Untuk menahan sesuatu. Reno bergidik. Arga, kembalikan ke dalam. Jangan dipegang lama-lama. Aku ingin menurut, tapi sebelum sempat memasukkan kembali, sesuatu terjadi. Ibu menggerakkan jari. Dira langsung panik kecil. Mas, dia bergerak. Aku menoleh cepat. Ibu membuka mata. Tapi yang membuatku langsung merinding adalah, matanya tidak terlihat seperti biasanya. Bagian hitamnya tampak lebih pekat, hampir memenuhi seluruh bola mata. Ia menatapku yang sedang memegang kain hitam itu. Jangan sentuh, suaranya lirih sekali. Aku mendekat. Bu, ibu sadar. Jangan buka, jangan sentuh, ulangnya. Itu, pintu. Apa maksud ibu? Ibu menggeleng pelan, lalu tangannya terangkat sedikit, seperti mencoba menjangkau benda di tanganku. Itu dipakai ayahmu untuk menahan dia. Dia siapa? Ibu menatapku lebih dalam. Makhluk yang kamu lihat di sawah. Darahku serasa membeku. Ibu menarik napas cepat. Dia menunggu sejak dulu. Dan sekarang dia tahu kamu sudah kembali. Aku menelan ludah, perlahan menurunkan kain itu. Ibu memejamkan mata sejenak, kemudian membuka lagi. Kali ini matanya sedikit lebih normal, meski masih terlihat letih. Arga, panggilnya lirih. Aku mendekat. Iya, Bu. Tiba-tiba ibu tersenyum tipis. Suaramu sudah berubah. Aku mengernyit. Berubah gimana? Ibu menggeleng. Bukan kamu, tapi ada yang ikut dalam suaramu. Aku membeku. Reno dan Dira saling pandang. Apa maksud ibu? Tanya Dira pelan. Ibu memejamkan mata. Dia sudah dekat. Saat ibu kembali tertidur, aku dan Reno duduk di ruang tengah. Dira menyiapkan air minum sambil masih terlihat cemas. Jadi benda itu harus dikembalikan? Tanya Reno. Iya, tapi aku harus tahu fungsinya lebih jelas, jawabku. Apa kita hubungi Ambo Pua lagi? Tidak usah. Kalau kita bolak-balik ke rumahnya, orang kampung bisa curiga. Reno mengusap wajahnya. Ga, kita kian dekat ke malam kelima. Kalau malam kedua saja sudah begini, apa kita bisa bertahan? Aku hendak menjawab ketika tiba-tiba suara dari bawah rumah. Kami bertiga langsung terdiam.
Terdengar lambat, tapi jelas. Seperti sesuatu mengetuk tiang kayu dari bawah. Dira memegang tangan Reno. "Mas, itu suara semalam." Aku berdiri perlahan. Suara itu bergerak ke arah kamar ibu. Aku langsung berjalan cepat menuju kamar, Reno mengikuti di belakang. Aku berdiri tepat di depan pintu kamar, mendengarkan. Sunyi, tidak ada suara. Tapi tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar suara napas panjang. Akan tetapi bukan napas ibu. Suaranya terlalu dalam untuk ukuran perempuan, dan terlalu pelan untuk disebut napas normal. Reno memegang lenganku. "Arga, jangan masuk dulu." Aku menggeleng. Kalau itu masuk ke kamar ibu, kita terlambat. Dengan cepat aku membuka pintu. Kamar tampak seperti sebelumnya. Ibu tidur dengan posisi yang sama. Tidak ada siapapun. Tapi, aku melihat sesuatu yang membuatku langsung terpaku. Bayangan, di sudut ruangan, dekat lemari kayu. Bentuknya seperti seseorang sedang jongkok, menghadap ke arah kami. Meski tidak jelas, aku bisa melihat rambutnya yang sangat panjang menyentuh lantai. "Ren," bisikku. "Aku lihat," jawab Reno dengan suara gemetar. Bayangan itu perlahan mengangkat kepalanya. Pelan sekali, perlahan, hingga terlihat 2 titik cahaya di bagian wajahnya, seperti mata yang menyala samar. Aku mundur 1 langkah. Bayangan itu tiba-tiba bergerak cepat ke arah kami. Aku tidak sempat bereaksi, saat bentuk itu hampir melompat ke arah pintu. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip 3 kali. Cahaya muncul terang. Bayangan itu lenyap. Begitu saja, aku menahan napas, jantung berdetak cepat. Reno menyentuh bahuku. "Kamu nggak apa-apa?" Aku mengangguk pelan. "Tadi, dia hampir keluar." Reno menelan ludah. "Arga, kalau makhluk itu sudah bisa masuk kamar ibu, berarti apa yang Ambo bilang benar." Aku memandang ibu yang tertidur. Dan tanda ketiga, gumamku, sudah muncul. Reno menatapku. "Apa yang harus kita lakukan?" Aku menarik napas panjang. "Kita harus membuka seluruh papan lantai kamar ini. Ayah pasti menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar benda yang tadi kita temukan." Reno menatapku lama. "Malam ini, ya, Arga, kalau seandainya kita menemukan sesuatu yang lebih buruk." Aku menatap kakakku itu dalam-dalam. "Kita sudah terlibat sejak dulu, Ren. Kita tidak bisa mundur." Ibu menghela napas kecil dalam tidurnya. Aku merapatkan kain penutup tubuhnya. "Bu, maaf. Tapi kami harus buka semuanya," bisikku. Karena satu hal sekarang sangat jelas. Malam kedua baru mulai, dan makhluk itu sudah berdiri di pintu rumah kami. Matahari mulai turun ketika aku dan Reno bersiap di kamar ibu. Udara sore terasa ganjil, seolah seluruh rumah menahan sesuatu yang ingin keluar. Lampu minyak di ruang tengah sudah menyala sejak jam 5, dan Dira menutup semua jendela dengan kain untuk berjaga-jaga. "Kamu yakin mau mulai sekarang?" tanya Reno sambil menatap papan lantai yang masih tertutup. "Semakin malam kita tunggu, semakin kuat dia," jawabku tanpa menoleh. Ambo bilang, malam kelima adalah puncaknya. Kalau malam keempat sudah separah ini, kita nggak punya waktu lama. Dira masuk membawa air minum. "Mas, ibu masih tidur." Tadi sempat bangun sebentar tapi langsung tertidur lagi. Kayaknya tubuhnya makin lemah. Aku menoleh cepat. "Dia bilang apa?" "Cuma manggil namamu." Tapi suaranya sudah normal, nggak kayak siang tadi. Aku mengangguk, meski tetap merasa gelisah. Reno berjongkok, mengetuk papan yang sama seperti sebelumnya. "Ga, kita buka semua ini. Semoga yang ayah sembunyikan bisa bantu." Aku mengambil batang besi kecil untuk congkel papan. "Bantu aku ya." Kami mulai membuka papan lantai satu persatu. Setiap papan yang terangkat menampakkan ruang kosong kecil di bawahnya, sebuah ruang kayu selebar sekitar 1 meter yang membentang mengelilingi seluruh kamar. Saat papan ketiga dilepas, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari bawah rumah lagi. Dira langsung mundur sambil memegangi mulut. "Mas, suara itu lagi." Reno menegakkan badan. "Kenapa setiap kita mulai, dia datang?" Aku mengusap keringat di dahi. Karena dia tahu kita sudah dekat dengan sesuatu yang dia tidak mau kita temukan. Suara itu semakin keras. Aku menggenggam besi lebih erat. "Ren, lanjut. Jangan berhenti."
Reno mengangguk, meski wajahnya tegang. Aku congkel papan berikutnya. Papan keempat terangkat, dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di bawah papan itu tidak seperti ruang kosong lainnya. Ada sebuah benda besar terbungkus kain putih kusam, seperti gulungan panjang yang dililit rapat. "Apa itu?" bisik Reno. "Kayaknya ini yang ayah sembunyikan," jawabku. Aku memasukkan tangan, menarik perlahan gulungan itu keluar. Suara gesekan kayu terdengar saat benda itu terseret keluar dari ruang sempitnya. Dira memegang lampu minyak mendekat agar kami bisa melihat jelas. Saat gulungan itu berada di lantai, aku membuka lilitan kainnya pelan-pelan. Apa yang muncul membuat kami bertiga terdiam kaku. Sebuah peti kayu kecil, berbentuk persegi panjang, dengan ukiran yang sama seperti penanda kecil yang kubawa dari Ambopua. Ukirannya tampak seperti simbol-simbol tua yang saling bersambung, membentuk pola lingkaran melingkar. "Ayah punya peti seperti ini, tapi lebih kecil," ujar Reno lirih. Aku menyentuh peti itu. Suhu kayunya terasa hangat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. "Dira, tolong jaga ibu," kataku. Dira melangkah ke samping tempat tidur, memegang tangan ibu sambil memandang kami dengan wajah cemas. "Ga," bisik Reno. "Kamu yakin mau buka ini?" "Aku nggak yakin," jawabku jujur. "Tapi kita nggak punya pilihan." Aku meraih ujung tutup peti. Namun sebelum sempat membuka, sebuah suara terdengar dari bawah lantai kamar. Bukan ketukan, bukan langkah, tapi suara seseorang menghembuskan napas panjang, tepat di bawah posisi ibu berbaring. Dira langsung menggigil. "Mas, itu napas manusia." Reno memegangi bahuku. "Arga, jangan buka peti ini. Kalau itu yang dia jaga, bisa jadi buka peti justru melepas sesuatu." Aku menggeleng. Atau ini satu-satunya cara? Suara napas itu terdengar lagi. Lebih dekat. Aku menatap Reno. "Kita nggak bisa menunggu sampai dia naik." Reno menggigit bibirnya, lalu mengangguk. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku membuka tutup peti itu. Tutupnya terangkat. Aku mematung. Reno menutup mulut. Dira mundur beberapa langkah. Di dalam peti itu terdapat sebuah topeng kayu berwarna gelap, dengan bentuk menyerupai wajah manusia tapi dengan mata yang tertutup penuh, tanpa celah. Ukirannya rapat, halus, tapi menyeramkan. "Topeng ini," Reno berbisik, "kayak topeng ritual kuno." Aku mengangguk. Ayah pernah cerita tentang masker pengikat jiwa. Tapi aku kira itu cuma dongeng. Dira menatap topeng itu dengan ketakutan. "Topeng kayak gitu buat apa?" Sebelum aku sempat menjelaskan, suara napas panjang itu berubah menjadi suara lain. Bukan napas, tapi seperti seseorang menarik udara dari bawah. Kemudian, teriakan panjang terdengar dari kolong lantai. Bukan teriakan manusia, lebih seperti suara makhluk yang terperangkap. Dira menjerit kecil. "Mas, dia di bawah tempat tidur ibu." Aku langsung menurunkan tutup peti, menutup topeng itu. Suara itu menghentak, membuat lantai bergetar kecil. Reno memegang bahuku. "Ga, dia mau naik." Aku menggigit bibir. "Kita harus pakai penanda." Aku mengambil penanda segitiga dari kantong. Benda itu sedikit panas, seolah merespon kehadiran makhluk itu. "Arga, cepat!" Reno berteriak. Aku menempatkan penanda itu tepat di samping peti. Begitu penanda menyentuh lantai, duar, lampu kamar berkedip keras, angin dingin menerpa, dan suara makhluk di bawah lantai berubah menjadi geraman panjang. Aku harus menghindari kata terlarang meraung, jadi aku perjelas. Suara itu berubah menjadi jeritan garang yang bergetar. Setelah 3 detik, semuanya sunyi. Sunyi total. Suara itu hilang. Dira memegang dada. "Mas, sudah pergi." Aku menggeleng. "Bukan pergi, cuma tertahan." Reno menghela napas panjang. "Arga, kenapa makhluk itu selalu muncul di bawah kamar ibu? Kenapa bukan tempat lain?" Aku menatap peti itu, dan aku sadar jawabannya, karena topeng ini, milik garis ketiga. Dan tubuh ibu yang paling dekat dengan garis itu. Reno menatapku bingung. "Kenapa bukan kamu yang diserang?" Aku menatap penanda, karena aku belum membuka diri. Belum memenuhi syarat. Dira menelan ludah. "Syarat apa?" Aku menjawab sambil memandangi peti dan topeng itu.
Syarat untuk jadi pengganti. Udara seketika terasa semakin sunyi. Makhluk itu, bukan cuma mau tubuh siapa saja, lanjutku. Dia ingin tubuh pewaris garis. Tubuh yang dipilih dari lahir. Tubuhku. Dira memegangi bibir. Jadi, dia pakai ibu sebagai jalan masuk. Aku mengangguk pelan. Ibu sedang lemah. Jadi dia pakai ibu sebagai pintu. Kalau dia sudah bisa masuk penuh, dia akan datang ke aku. Reno memegangi dahinya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Aku menatap peti itu. Kita harus pakai topeng ini. Reno membelalak. Untuk apa? Untuk menutup pintu antara kita dan makhluk itu. Ini fungsi topeng warisan keluarga. Ayah pakai ini dulu ketika malam kelima hampir datang. Dira menelan ludah. Tapi kalau kita salah pakai. Kalau salah pakai, justru kita yang terbuka. Dira gemetar. Terbuka gimana? Sama seperti pintu, tubuh juga bisa jadi pintu. Kalau kita salah langkah, makhluk itu bisa masuk ke salah satu dari kita. Dira mundur. Reno menarik nafas. Arga, kamu yakin? Aku menatap ibu yang tidur lemah. Kita nggak punya pilihan. Aku mengangkat topeng itu pelan-pelan. Tapi tiba-tiba, ibu membuka mata. Kami bertiga terhenti seketika. Nak, panggilnya pelan. Aku mendekat. Iya bu. Ibu memandang topeng itu. Lalu ia tersenyum. Senyuman yang bukan miliknya. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar dalam dan bergema. Waktunya hampir tiba, anak ketiga. Jantungku serasa berhenti. Reno memegang bahuku. Arga, ibu mengulurkan tangan ke arahku. Tinggal 1 malam lagi. Reno dan Dira mundur ketakutan. Ibu melanjutkan, dan pintu akan terbuka, kecuali kamu memakai topeng itu sendiri. Aku mengencangkan genggaman. Arga, jangan. Reno memanggil. Ibu menatapku dalam-dalam. Pakai topeng itu. Suara itu bukan suara ibu. Aku sadar, makhluk itu sedang memancingku. Ayahmu memakainya, dan dia bertahan. Reno memegang lenganku. Jangan percaya, itu bukan suara ibu. Ibu tersenyum lebar. Tapi ayahmu tidak menutupnya dengan benar. Aku terperangah. Ibu menambahkan, karena itu, dia mati. Kepalaku langsung berputar. Ayah, mati karena topeng ini. Reno memandangku ngeri. Ga, jangan dekati topeng itu lagi. Ibu terkekeh, tapi bukan tawa manusia. Lebih seperti suara 2 orang yang tertawa bersamaan. Kamu pewaris, Arga. Aku menatap topeng. Aku menatap penanda. Aku menatap ibu. Dan aku tahu, satu-satunya cara menghentikan makhluk itu, adalah menghadapinya langsung dengan topeng yang ayah tinggalkan. Aku mengangkat topeng itu. Dengan tangan gemetar, aku mendekatkan ke wajahku. Ibu terus tersenyum dengan cara yang mengerikan. Reno berteriak. Dira menjerit. Dan aku menempelkan topeng itu ke wajahku. Gelap, itu hal pertama yang kurasakan saat topeng itu menempel di wajahku. Tidak ada suara Reno, tidak ada suara Dira, bahkan napasku sendiri seakan menghilang. Yang tersisa hanya ruang hitam yang terasa hidup, seperti ada yang bergerak di baliknya. Lalu seseorang muncul dari gelap itu. Ayah, sosoknya tidak sama seperti terakhir kali kulihat dalam hidup. Ia terlihat lebih tenang, tapi ada lelah panjang di matanya, lelah seorang lelaki yang menahan sesuatu sendirian bertahun-tahun. Arga, panggilnya dengan suara yang sangat lembut. Aku hampir tidak percaya. Ayah, ia mengangguk, tersenyum tipis. Kamu akhirnya memakai topeng itu, sama seperti aku dulu. Aku menelan ludah. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa makhluk itu mengejar kita? Ayah mendekat, tatapannya tegas. Arga, makhluk itu mengejarmu bukan karena dia butuh tubuhmu. Dia mengejarmu karena kamu membawa sesuatu yang pernah ia tinggalkan. Aku mengernyit. Apa maksud ayah? Darah? Jawab ayah pelan tapi jelas. Serpihan darahnya melekat pada leluhur kita sejak ratusan tahun lalu. Dadaku langsung terasa dingin. Ayah melanjutkan, leluhur pertama dari garis kita membuat perjanjian darah dengan makhluk itu. Dia meminjam raga manusia untuk bertahan, dan sebagai gantinya, sebagian darahnya ikut masuk ke tubuh manusia. Aku terpaku, mencoba mencerna. Sejak itu, lanjut ayah, setiap laki-laki dari garis ketiga mewarisi serpihan darah itu. Tipis,
hampir tidak terasa. Tapi cukup bagi makhluk itu untuk tahu di mana pewarisnya berada. Jadi darah itu, ada di tubuhku. Tanyaku hampir berbisik. Ayah mengangguk. Ya, dan makhluk itu ingin serpihan itu kembali. Dia ingin menyatu lagi. Itulah kenapa dia selalu mencari anak ketiga. Dia menganggap tubuh kalian sebagai pintu yang ditinggalkan leluhur. Aku menggigit bibir. Lalu topeng ini, apa fungsinya? Ayah menatap topeng yang menempel di wajahku, lalu memandangku lagi. Topeng itu bukan milik makhluk itu, Arga. Itu buatan leluhur kita sendiri, wadah tiruan yang dibuat untuk mengurung serpihan darah makhluk itu jika mulai aktif. Aku membelalak. Jadi, peti dan topeng itu dibuat untuk menjebak darah yang menempel pada tubuh manusia. Benar, jawab ayah. Leluhur kita tahu bahwa suatu hari, pewaris mungkin belum siap. Maka mereka membuat wadah palsu supaya makhluk itu tertarik ke benda mati, bukan tubuh manusia. Aku menghela napas, tapi akhirnya dia tetap mengejar aku. Karena peti dan topeng itu sudah melemah, jelas ayah. Segel-segel yang dibuat leluhurmu sudah rapuh dimakan waktu. Dan ketika segel melemah, dia mulai mengendus jejak darahmu. Ayah meletakkan tangannya di pundakku. Arga, kamu sekarang berada di ruang perantara. Di sini kamu bebas dari sentuhan makhluk itu. Dan hanya di ruang ini, kamu bisa memutus perjanjiannya. Aku menatap ayah dalam-dalam. Bagaimana cara memutuskannya? Ayah menunjuk ke tanah hitam di bawah kami. Topeng itu adalah segel terakhir. Ukiran-ukirannya menyimpan rumus pengikat darah yang dibuat leluhur kita. Selama topeng itu utuh, perjanjian masih berjalan. Aku terdiam. Kalau kamu menghancurkannya, ayah melanjutkan, serpihan darah yang melekat pada keluarga kita akan kembali menjadi benda mati. Makhluk itu akan kehilangan pintu. Dan perjanjiannya tidak bisa diperpanjang. Aku memejamkan mata sejenak. Kalau aku lakukan itu, apa yang terjadi pada ayah? Ayah tersenyum, namun senyum itu mengandung luka lama. Arga, aku sudah tidak bisa kembali. Aku terikat sebagai penjaga segel. Dan begitu kamu menghancurkan segel itu, aku dilepas dari dunia ini sepenuhnya. Aku menahan napas. Jadi, aku akan kehilangan ayah. Ayah menatapku lama. Kamu sudah kehilangan aku sejak malam aku gagal menutup pintu, nak. Ia meraih bahuku. Tapi kamu masih punya ibu, Reno, Dira, dan hidupmu sendiri. Kalau kau lepaskan garis ini, mereka semua akan bebas. Aku merasakan bulu tengkuk berdiri karena emosi yang kutahan. Ayah mundur perlahan. Lakukan sekarang, Arga, sebelum makhluk itu menemukan jalan masuk. Aku melihat topeng di tanganku, atau entah bagaimana aku memegangnya di ruang ini. Topeng itu berdenyut pelan, seperti ada hidup kecil yang tertidur di dalamnya. Kupanggil seluruh keberanianku, lalu aku melemparkannya ke tanah hitam. Topeng itu jatuh. Retak kecil muncul di sisi kanan. Retak kedua mengikuti, dan tiba-tiba cahaya putih menyembur dari dalam retakan itu, begitu terang hingga menembus gelap yang tadinya menelanku. Aku menunduk, melindungi wajahku. Ayah berkata pelan, kamu sudah menebus garis ini, anak ayah. Cahaya meluap, gelap menghilang, dan dunia seperti meledak menjadi putih sepenuhnya. Arga, bangun, suara Reno teriak, panik. Aku membuka mata perlahan. Wajah Reno berada tepat di atasku, penuh keringat. Dira menangis sambil menutup mulut. Aku terbaring di lantai kamar. Topeng itu, hancur, menjadi serpihan kecil tak berbentuk. Mas, dia bangun, alhamdulillah, Dira memeluk Reno. Aku mencoba bangun. Ibu di mana? Reno menunjuk ke tempat tidur. Ibu duduk bersandar, matanya terbuka. Sorot matanya jernih, tidak lagi gelap atau kosong seperti sebelumnya. Arga, panggilnya lembut. Aku mendekat dan menggenggam tangannya. Bu, ayah, dia bilang. Ibu tersenyum tipis. Ayahmu sudah pergi dengan tenang, nak. Kamu sudah menutup pintu yang dulu dia jaga sendirian. Aku menunduk, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Bu, apa makhluk itu masih ada? Ibu menggeleng pelan. Tidak akan kembali. Tidak setelah kamu memutus darahnya. Reno duduk di sampingku. Jadi, selesai. Aku mengangguk perlahan. Selesai. Dira menangis lega. Mas Arga, makasih.
Aku melihat ke arah serpihan topeng di lantai. Untuk pertama kalinya sejak malam pertama aku pulang, kamar itu terasa tenang. Tidak ada suara ketukan, tidak ada bayangan, tidak ada napas asing dari bawah lantai. Hanya hening yang damai. Ibu menarik tanganku, tersenyum. Hari ini, untuk pertama kalinya, rumah ini bebas. Aku menghela napas panjang, napas yang akhirnya terasa ringan. Dan aku tahu, dalam diamnya, ayah pasti melihat dari jauh. Warisan itu sudah kutebus. Dan garis ketiga, sudah berakhir di tanganku. Selesai. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.